Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fikriatul Fatona dengan NIM 22301002, mahasiswi ISTIASAS Al-Jailani semester 4, ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Kreatif dan Industri Halal dengan judul Perkembangan Ekonomi Kreatif. Langsung saja pendahuluan. Pada tahun 2005, mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tentang pentingnya mengembangkan industri pada sektor yang bersumber pada kerajinan dan kreativitas bangsa. Setelah itu, pada tahun 2006, Menteri Perdagangan Republik Indonesia saat itu adalah Dr. Mari L. Kapangestu meluncurkan program Indonesia Design Power di jajaran Departemen Perdagangan Republik Indonesia, yaitu suatu program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar domestik maupun luar negeri. Perkembangan industri kreatif. Nah, pada tahun 2010 dibuat suatu platform digital yang bernama Ekonomi Kreatif Indonesia atau Indonesia Creative Net yang berfungsi untuk wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui perkembangan industri kreatif di Indonesia. Di sisi lain, mulai adanya sosialisasi yang semakin intens dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam perihal pembuatan data eksportir, importir, para pengusaha, kalangan asosiasi dan para pelaku industri kreatif, serta lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Nah, perkembangan lainnya ialah pembuatan cetak biru Rencana Pengembangan Industri Kreatif Nasional 2025 yang dimuat pula Rencana Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif tahun 2009 sampai 2015 yang mendukung kebijakan pengembangan ekonomi kreatif tahun 2009 sampai 2015. Yang ketiga itu perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Industri kreatif adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Republik Indonesia menyadari bahwa ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi Indonesia untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini, diyakini bahwa kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu cendekiawan, bisnis, dan pemerintah, menjadi mutlak dan merupakan prasyarat mendasar. Tanpa kolaborasi antara elemen IBG ini, maka dikhawatirkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak berjalan selaras, efisien, dan saling tumpang tindih. Next, pengalaman dunia baik sesama tetangga negara berkembang maupun negara maju itu menunjukkan bahwa sebuah badan yang lintas aktor atau paling tidak lintas instansi seperti di atas berperan penting untuk akselerasi pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, kolaborasi di atas akan berperan merealisasikan faktor-faktor penggerak yang dapat menggerakkan ekonomi kreatif ke arah pengembangan ekonomi kreatif untuk mencapai sasaran industri kreatif nasional yang ingin dicapai. Nah, berbagai faktor penggerak yang ditujukan untuk mencapai sasaran pengembangan industri kreatif nasional sesuai arah tersebut akan diterjemahkan dalam rencana kerja yang memuat rencana aksi yang diperlukan pada lingkup masing-masing instansi. Itu menurut Pangestu pada tahun 2008. Indonesia sudah menggerakkan sektor ekonomi kreatif sampai saat ini. Ada beberapa hal yang dalam pengamatan serta studi dari fakta yang terjadi di lapangan menurut Purnomo 2016. Lanjut analisis sektor industri kreatif. Yang pertama ada potensi pasar dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua ada sisi industri, dan yang ketiga ada analisis cuaca usaha dan persaingan industri kreatif. Lanjut penguatan kelembagaan perkembangan ekonomi kreatif.
ekonomi kreatif selama kurun waktu 2010 sampai 2014, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan aturan yang menjadi landasan hukum ekonomi kreatif. Berbagai organisasi pemangku kepentingan juga telah didirikan, baik oleh pemangku kepentingan secara independen maupun dengan fasilitasi pemerintah. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang digerakkan oleh pemanfaatan kreativitas individu. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta merupakan payung hukum yang sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak pencipta terhadap ciptaannya. Dengan disahkannya RUU Hak Cipta pada 16 September 2014 yang merupakan pengganti atau penyempurna dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pemerintah menunjukkan inisiatif untuk merespon perkembangan ekonomi berbasis industri kreatif yang telah menjadi salah satu andalan kekuatan ekonomi Indonesia. Perlindungan yang memadai terhadap hak cipta diharapkan akan membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Pariwisata 2014. Masalah yang dihadapi ekonomi kreatif: yang pertama, usaha milik keluarga; yang kedua, teknologi yang digunakan masih relatif sederhana; yang ketiga, kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah; yang keempat, kurangnya memiliki akses permodalan atau bankable; dan yang terakhir, tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Mengembangkan ekonomi kreatif masa kini dan masa depan. Dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif di atas, kerja keras pemerintah pusat dan daerah sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator mutlak diperlukan. Pemerintah maupun pemerintah daerah wajib bersinergi untuk mencapai kesepakatan melakukan terobosan sebagai solusi yang bermakna bagi para pelaku ekonomi kreatif. Terobosan merupakan langkah strategis karena dalam proses pengembangan ekonomi kreatif, terutama di daerah, merupakan hubungan sistematik dan saling ketergantungan. Lanjut, 10 upaya yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, peningkatan inovasi dan kreativitas yang berciri keunggulan lokal yang berdaya saing global. Yang ketiga, penetapan regulasi atau kebijakan yang disertai upaya penegakan hukum. Yang keempat, perlunya intensif bagi pengembangan produk ekonomi kreatif. Yang kelima, dukungan pasar dan pola pengaturannya, yakni seperti ekspor dan impornya. Yang keenam, penguatan teknologi dan metode yang ramah lingkungan. Yang ketujuh, mengembangkan ketersediaan material lokal dan optimalisasi pemanfaatannya. Yang kedelapan, peningkatan kepercayaan dunia perbankan, lembaga permodalan, dan dunia usaha. Yang kesembilan, adanya aksesibilitas dan konektivitas atau jejaring. Yang terakhir, mendorong masyarakat yang apresiatif dan mendukung kekayaan intelektual atau HKI. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, dalam konteks ini diperlukan penyempurnaan regulasi bisnis dana ventura, diantaranya dalam hal konsolidasi sumber dana ventura melalui venture fund, intensif bagi investor modal, ventura sebagai penjamin bisnis, serta aspek pendampingan melalui penyempurnaan regulasi yang ada saat ini. Pembiayaan yang bersumber dari modal dana ventura diharapkan lebih mendukung pengembangan wirausaha pemula dan produk-produk inovasi termasuk industri kreatif. Nah, mungkin penjelasan saya sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.